Mari kita bergembira ria, madakanlah lagu syukur bagi Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan sebab baiklah Dia, sebab kerelaannya kekal selama-lamanya. Mari kita bergembira ria, madakanlah lagu syukur bagi Tuhan, haleluya. Dan yang dihimpunnya dari segala daerah, dari timur serta barat, dari utara dan selatan. Mari kita bergembira ria, lagukanlah lagu syukur bagi Tuhan, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita bergembira ria, madakanlah lagu syukur bagi Tuhan, haleluya, haleluya. Rakyat yang berjalan dalam kegelapan melihat cahaya terang benderang, suatu cahaya menerangi mereka yang tinggal di daerah naungan maut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini adalah hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Semoga Anda mempercayai Tuhan bahwa Anda berada tepat di tempat yang seharusnya. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pesta Natal atau Hari Raya Natal telah kita lewati. Pada hari Minggu kita sudah merayakan pesta Epifani atau pesta penampakan Tuhan, di mana 3 raja dari timur atau 3 sarjana atau 3 majus mempersembahkan emas, dupa atau kemenyan, dan mur. Persembahan itu merupakan persembahan yang mengungkapkan bahwa Yesus sebagai Raja semesta alam layak dan patut disembah. Pada hari ini kita berjumpa kembali di tahun 2025. Semoga kalian menjadi pribadi yang selalu bertekun dalam Tuhan, merubah diri kalian untuk selalu hidup dalam firman dan sabda Tuhan, menjadikan diri kalian sebagai alat Allah untuk mewartakan firman dan sabda Tuhan, menjadi pribadi yang merubah keadaan diri kalian karena firman dan sabda Tuhan yang telah kalian dengarkan. Dan pada tahun 2025 ini pasti ada yang akan keluar dari tempat ini. Jadi kalian memiliki bekal yang cukup, tetapi bekal itu belum cukup kalau kita tidak terus menyandarkan diri kepada kehendak Tuhan. Bekal ini diberikan kepada kalian sebagai bentuk perhatian Allah melalui orang-orang untuk memperhatikan kalian. Negara memperhatikan kalian, pemerintah memperhatikan kalian, gereja memperhatikan kalian, karena kita harus memperhatikan semua orang. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu,
dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesamamu manusia seperti mencintai diri sendiri. Menjadi anak terang dan garam itu adalah sesuatu kepantasan kalau kita menyambut Allah itu dengan pantas dan layak. Kehidupan kita akan terus berlanjut. Kehidupan kita akan bermakna dan menjadi berkat bagi diri kita dan sesama kalau kita mau menyandarkan diri pada kehendak Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan dan berada di dalam Tuhan. Jadi tidak jemu-jemunya harus kalian berdoa. Satu-satunya komunikasi dengan Tuhan, berdoa. Dan ingat, ya, ketika kalian jemu berdoa, disitulah kalian tahu bahwa Tuhan itu hadir. Jadi, ya, ada saatnya kita hampa dalam berdoa, teruslah berdoa. Karena apa? Sarana satu-satunya komunikasi kita dengan Tuhan hanyalah doa. Tanpa doa berarti kita jauh dari Tuhan. Mungkin pikiran kalian berbeda-beda tafsirnya karena intelektual kalian, ya. Ada yang berpikir menjalani hidup di sini ya santai-santai saja, santai kawan. Ada yang berpikir menjalani hidup di sini sebagai suatu siksaan. Ada yang berpikir menjalani hidup di tempat ini sebagai suatu penderitaan. Ada yang berpikir sebagai hukuman. Semuanya berkecamuk di dalam pikiran kalian, membuat pikiran kalian kosong. Mau berkata apa, mau bertindak apa, ya, seperti orang yang hanya memikirkan, ya, bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, kan. Setelah itu nunggu makanan siang, main-main sebentar, bobok-bobok di kamar. Habis itu, ya, makan lagi. Begitu-begitu saja. Seandainya hidup itu begitu-begitu saja, berarti hidup itu adalah sia-sia. Tetapi karena kita adalah pengikut Kristus, hidup itu tidaklah sia-sia. Hidup itu adalah anugerah. Maka sadarilah, kalian berada di tempat ini bukan sebagai bentuk hukuman, tetapi sebagai bentuk cinta Tuhan untuk mendidik kalian, menghajar dan mengajar kalian menjadi pribadi yang kembali kepada Allah. Karena untuk mengatasi kuasa dunia ini, mengatasi kuasa setan dan iblis, menguasai hawa nafsu kalian itu, harus kalian, ya, mengandalkan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Napas yang diberikan Tuhan kepada kita ini, ya, tidak habis-habisnya kita hidup. Kalau Tuhan minta penghargaan terhadap napas ini, berapa yang kita mesti bayar, ya. Jadi untuk itu sudah sepantas dan sewajarnya kita di tahun 2025 ini merubah diri. Berpikir, bertindak, berkata-kata, sehingga kita bisa menghindari kelalaian-kelalaian kita. Kalau di dalam diri kita masih ada sifat jahat, berarti kita harus bergulat dengan sifat jahat itu sampai sifat jahat itu bisa kita kendalikan dan kita kalahkan. Tapi kalau dalam diri kita itu berkecamuk, ya, setelah keluar sini bukan ingin menjadi baik, tapi menjadi lebih jahat, berarti kalian sudah tersesat. Tersesat terlalu dalam. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Itu ada lagu tuh, Butiran Debu, ya. Nah, untuk itu, ya, bagaimana kalian meradiasi, memberikan efek kepada yang lainnya dengan perilaku kita, perubahan karakter. Perubahan karakter itu dengan melakukan sesuatu yang baik,
setiap waktu, setiap saat. Semoga bisa meradiasi orang, atau orang lain bisa ikut menjadi baik. Kalau orang lain menjadi baik kan berarti keadaan kita menjadi baik. Tetapi kalau ada salah satu menjadi jahat, keadaan kita menjadi tidak nyaman. Dan itu perlu disadari. Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cahaya ilahi, Engkau telah menerangi para bangsa. Terangilah jalan hidup kami sebagaimana Engkau telah menerangi jalan hidup umat terpilih dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin.